Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kami hari ini keluar 40 hari di desa Kenten Laut. Ini musolanya tempat kami iktikaf ya. Tempat kami iktikaf, musola kecil ini. Dan ini rumah-rumah penduduk ya. Ini rumah penduduk yang tempat kami datangi. Kami datang ke sini untuk memperbaiki diri sendiri ya, dengan cara mengajak umat. Pada siang hari ini sebenarnya tidak perlu kami ingin menanggapi omongan-omongan miring tentang jamaah tabligh. Mengatakan jamaah tabligh itu orangnya tidak berilmu, meninggalkan anak bini, melantarkan keluarga, terus bawa kompor. Sebenarnya tidak perlu. Kami memang tidak diajarkan, dalam tertib kami tidak untuk menanggapi itu. Karena ingin menjaga hati. Kami mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Orang mau mencaci maki silahkan. Tetapi saya perlu menanggapi ini karena apa? Kasihan dengan orang awam yang diprovokasi oleh ustadz-ustadz yang berwawasan sempit. Sehingga nanti mereka ikut membenci gerakan dakwah, menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akan menyebarkan dosa. Makanya saya perlu menjawab. Saya terketuk untuk menjawab pertanyaan ini. Ya. Karena kasihan orang awam yang tidak ngerti diprovokasi oleh ustadz-ustadz yang berjenggot, ya pakai jubah dan lain sebagainya, sehingga dianggap seakan-akan itu sesuatu yang benar. Kami tidak membawa mazhab. Kami ini gerakan dakwah, tidak mengajarkan mazhab ini, mazhab itu. Terserah. Ingin belajar fikih, silakan dengan ustadz lain. Kami hanya mengajak bagaimana mengamalkan sunnah dan mengamalkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kami ini mungkin ada yang mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hambali, terserah. Kami dan kami bukan partai. Jadi tidak perlu orang lain merasa iri, merasa disaingi. Karena kami sini bukan membawa partai, tidak mendukung partai, tidak mendukung calon dan lain sebagainya. Kami hanya mengajak orang. Tanggapan yang pertama yang saya tanggapi, itu orang jamaah tabligh itu ceramah depan orang banyak, tidak berilmu. Saya akan jawab, kami itu ceramah, bukan mengajar orang, tapi mengajak orang. Mengajak orang sholat, ya, mengajak orang menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami hanya mengajak orang, ya. Yang namanya mengajak, ya, tidak perlu harus tahu. Misalnya saya mengajak orang sholat, tidak harus saya tahu bahwasanya rukun sholat itu ini, syarat sholat ini, apa yang makruhnya sholat begini, pembatal sholat ini, tidak perlu. Yang penting saya itu ngajak supaya orang itu sholat. Nah, bagaimana mau cara sholat? Silakan Anda datang majelis taklim. Karena kami bukan mengajar, kami mengajak. Yang namanya mengajak itu apa yang kamu tahu sampaikan. Makanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis mengatakan, balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Walaupun kamu tahu satu ayat. Sholat wajib. Sudah sampaikan. Sholat wajib. Selesai. Berarti kamu sudah berdakwah. Jadi kalau dikatakan kami ini adalah, sebagian kami ada orang tidak berilmu menyampaikan, itu tidak ada masalah. Tidak melanggar syariat. Mengapa? Karena kami jamaah mengajak. Jamaah dakwah bukan jamaah mengajar. Apakah ketika Anda melarang orang berzina, Anda harus tahu apa definisi zina? Apakah Anda harus tahu apa sanksi zina? Tidak perlu. Yang penting Anda larang, jangan berzina, hukumnya haram. Selesai. Ketika Anda melarang orang mabuk, apakah Anda harus tahu bahwasanya khamr itu definisinya ini? Ya, hukum sanksinya ini. Tidak perlu. Ketika ada orang mabuk, kami tegur, jangan mabuk, haram hukumnya. Kami menyampaikan apa yang kami tahu. Anda jangan memprovokasi orang lain, kasihan mereka. Ya, kasihan. Orang yang tidak tahu menahu ikut-ikutan Anda menyebarkan dosa kepada orang banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, kami meninggal anak istri. Ya, kenapa kami meninggal anak istri kami? Yang namanya dakwah. Dakwah ke seluruh alam. Kami ini meninggalkan anak istri kami untuk berdakwah. Bukan untuk jalan-jalan. Ya, mengajar. Dan itu hasilnya alhamdulillah. Dengan rahmat Allah nyata. Banyak orang-orang mabuk sadar menjadi ahli masjid. Orang-orang judi, kami ngajak dengan hidayah Allah menjadi ahli masjid.
dengan cara meninggalkan keluarga. Kalau kami mantap di rumah saja, mungkin kita nih sampai sekarang bukan penyembah Allah. Karena sahabat-sahabat di rumah saja, tidak meninggalkan istri. Sahabat radhiyallahu anhum itu meninggalkan keluarga mereka berpuluh-puluh tahun. Bukan hanya 40 hari, bukan hanya 3 hari. Berpuluh-puluh tahun mereka meninggalkan keluarga, bahkan mati di tempat dakwah. Gimana salahnya? Itu melantarkan anak istri. Anak istri kami kasih semampu kami. Dan istri-istri kami pun alhamdulillah ridho dengan perbuatan ini. Adapun nanti ada sebagian istri-istri yang tidak rela dengan suami. Memang itu wajar, itu sunatullah. Nabi Lut saja istrinya tidak rela, dia menjadi nabi, ya, dan lain sebagainya. Itu wajar. Jadi jangan dianggap jangan diprovokasi umat. Oh, bawa kompor. Ya, bawa kompor, ada masalah kompor. Bawa kompor. Itu alat untuk kami masak. Kami tidak mau merepotkan orang sekitar, ya. Oh, kau tidak beli di restoran? Kami tidak mau. Mungkin tidak sesuai dengan selera, ya. Mungkin biayanya besar. Kami masak sendiri, kami bersih. Itu nanti masjidnya kotor, itu oknum. Kami ini dalam tertib jamaah tabligh, kalau keluar dan ingin meninggalkan masjid harus bersih sebagaimana kami datang. Dan ketika ada oknum-oknum yang memang seperti itu, ya itu berarti oknum, bukan jamaah tabligh. Jadi kami sarankan kepada para ustadz-ustadz yang merasa dirinya soleh sendirian, ustadz-ustadz yang sunnah sendirian, bertaubatlah Anda. Kami tidak membenci Anda, kami cinta Anda karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi Anda salah paham. Mari Anda ikut keluar sama kami, biar Anda tahu. Nanti Anda koreksi kami. Ya, ikut keluar sama saya. Saya Muhammad Legawanisa, tinggal di Palembang. Anda ikut keluar bersama saya, nanti Anda koreksi saya. Ustadz ini salah, nanti kami perbaiki. Kami tidak keras kepala, kami ini orang-orang bodoh. Ya, kami ini orang bodoh, kami siap menerima. Jangan ngomong aja depan memprovokasi orang banyak. Ya, ingat. Ucapanmu adalah ditanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, mudah-mudahan kita semua diberi Allah Subhanahu wa taala hidayah, ukhuwah Islamiyah sehingga Islam jaya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.